Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan segera memulaikan ibadah Jumat Agung kita pada pagi hari ini. Saya menjemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Percayalah bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas jemaat sekalian rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat, marilah kita memberikan penghormatan kita kepada Tuhan Yesus, Anak Domba Allah, satu-satunya yang mau mati bagi kita. Mari kita muliakan Raja kita dengan menyanyi pujian mulia dari KPPK nomor 28. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat, sembah, puji.
jemaat, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Renungkan dan rasakan betapa baiknya Tuhan itu. Walau kadang jalan kita tidak sama dengan jalannya, rencana kita berseberangan dengan rencananya, waktu kita tidak sama dengan waktunya, dan cara kita tidak sama dengan caranya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Saudara, mari kita tertunduk di hadapan Tuhan dan mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara jemaat, siapa yang dapat berdiri di hadapan Allah dan berkata, "Aku bersih ya Tuhan." Sekalian kita sesat seperti domba, masing-masing kita menempuh jalan kita sendiri. Marilah dengan penuh sesal dan malu kita datang ke hadapan Tuhan. Jujurlah kepadanya. Akuilah dosa-dosamu di hadapannya dan mohonlah pengampunan darinya. Sebab Allah setia dan adil dan Dia mengampuni orang yang sungguh-sungguh menyesali dosa-dosanya dan mengaku di hadapannya. Mari saudara, kita memohon ampun dari Tuhan. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Kasih-Mu tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu dan sangat teruji. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua anugerah dan rahmat-Mu. Di hadapan-Mu betapa hina kami ini Tuhan. Kami tidak berpikir seperti apa yang Engkau pikirkan. Kami tidak hidup seperti apa yang Engkau perintahkan. Kami memberontak terhadap Engkau. Kami menyia-nyiakan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami oleh rahmat-Mu yang besar. Dengan pengantara Kristus Yesus yang mati di kayu salib dan yang hidup selama-lamanya, kami mohon pengampunan atas dosa-dosa kami. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan semoga kasih-Mu makin melimpah dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kami suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan kepada saudara yang telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sesal dan malu karena telah menempuh jalan yang demikian, sebagai hamba Kristus Yesus Tuhan, saya beritakan kepada saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara yang Tuhan kasihi, hari ini kita memperingati peristiwa agung di Golgota. Ketika salib Tuhan terpancang di sana,
Biarlah masing-masing kita berkata demikian. Golgota, Engkau mencatat sejarah teragung dalam rentetan sejarah dunia. Dikala langkah Tuhanku terseok-seok memikul salib berat beban dosaku. Golgota, seharusnya di sana adalah tempatku untuk membayar seluruh hutang dosaku, untuk melunasi semua kenajisanku, untuk menghancurkan hatiku yang keras. Saudara, mari kita pandang ke Golgota. Di sana nampaklah salib Tuhan. Kita mengangkat pujian, di bukit Golgota nampaklah salibku. PPK nomor 55.
Saudara-saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk mengikrarkan pengakuan kita di hadapan Tuhan. Saya menjemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk menaikkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, Golgota menjadi saksi bisu ketika darah Tuhan teruras bagi kita. Ketika tubuhnya hancur karena pemberontakan kita. Ketika lambungnya tertusuk karena pelanggaran kita. Ketika kepalanya termahkota duri karena kesalahan kita. Golgota adalah bukti kasih dan keadilan Allah, di mana kasih-Nya tertumpah dengan rela dan keadilannya berlaku tanpa noda. Kita yang bernoda menjadi bersih karena darahnya teruras pada bukit Kalvari. Pandanglah ke Golgota. Di sana menjulang nyata atas bukit Kala, salib Tuhan yang memancarkan kasih yang agung dan restu. Kita angkat pujian ini. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai peluru yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. The cross, O Christ, Thy wondrous love revealing, awakes our hearts as with the light of morn, and pardon over our sinful spirit stealing, tells us that we in Thee have been reborn. Like echoes
Jemaat yang Tuhan kasihi, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di berbagai tempat dan dari segala zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kristus sudah mati bagi kita di Golgota dalam peristiwa Jumat Agung, supaya kita mati bagi segala dosa, supaya kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa, supaya kita meninggalkan hidup kita yang lama, hidup yang sia-sia. Kita tahu kita dibayar dengan darah Kristus yang mahal. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak. Biarlah peristiwa Jumat Agung menyemangati kita lagi untuk hidup bagi Tuhan. Bukan dengan barang fana kau membayar dosa. Bukan dengan barang fana kau
Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan, di hadapan-Mu saat ini, kami memohon Engkau kiranya menolong kami, supaya hati kami limpah dengan kerinduan dan kehausan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Berikan kami pengertian yang baik, pemahaman yang baik akan kebenaran firman-Mu. Lalu Tuhan berkati hati kami, sehingga hati kami ini penuh dengan antusias, menerapkan, mengaplikasikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang telah Engkau tentukan untuk menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menolong dia, memberkati dia, memampukan dia untuk menyampaikan isi hati-Mu dengan baik, dengan bahasa yang sederhana, dengan kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Dan kami rindu setiap kami, tidak ada seorang pun dari kami yang terlewatkan dari berkat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Yesus Kristus Penyelamatku. Ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita baca, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12 dan Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bagian yang kedua terambil di dalam kitab Kejadian, pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara boleh setuju atau tidak setuju dengan saya. Menurut saya, situasi yang kita hadapi saat ini bukanlah suatu situasi yang mudah untuk kita hadapi dan jalani. Sekalipun saat ini Kota Sorong tidak termasuk zona merah COVID-19. Namun demikian batin kita tidak nyaman dengan situasi ini. Kita ada dalam suatu kondisi di mana aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari terganggu. Kondisi keuangan atau finansial sebagian dari kita sudah mulai mengalami masalah. Beberapa orang juga berbicara bahwa usaha mereka dalam kesulitan. Hubungan sosial kita sebagai pribadi terganggu, bahkan sampai kita harus ekstra melakukan berbagai hal supaya kita tidak tertular oleh virus corona ini, termasuk tidak beribadah di gereja untuk sementara waktu. Di sisi lain, situasi ini juga membawa kita
pada satu kondisi di mana kita diperhadapkan, di mana kita diperlihatkan bahwa kita sungguh tidak berdaya menghadapi ganasnya virus ini. Kekayaan kita, kekuasaan kita, jabatan kita, nama besar kita tidak dapat membuat kita kebal terhadap virus ini. Beberapa hari yang lalu, saya membaca online Hotman Paris, pengacara 30 miliar, mengatakan bahwa dia sudah mengisolasi diri di rumah selama 3 minggu. Dia katakan bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa saat ini. Sekalipun dia adalah pengacara besar, orang yang memiliki nama. Lalu dia katakan uangnya yang begitu banyak tidak berarti saat ini. Bahkan mobil-mobil mewahnya hanya terparkir di halaman rumahnya. Tidak dapat dia kendarai. Saudara, memang kita tidak dapat berbuat banyak supaya kita tidak terjangkit virus ini selain kita tinggal di rumah, berdoa, melakukan physical distancing. Kalau memang terpaksa harus keluar atau bertemu dengan orang, yang bisa kita lakukan hanya meningkatkan imun tubuh, menjaga stamina dan kesehatan tubuh kita dengan asupan gizi yang cukup. Banyak orang hidup dalam kepanikan, terlebih bagi mereka yang ada di zona merah. Mereka merasa dunia sepertinya makin kacau dan semakin sulit. Tidak ada kepastian di dalamnya. Bahkan, dalam tanda kutip, mereka merasa dunia ini sudah mau kiamat. Inilah situasi yang kita hadapi dan alami saat ini. Namun pagi hari ini, saya ingin memberitahu kepada kita bahwa sebagai orang percaya, kita memiliki kekuatan dan pengharapan untuk tetap antusias, untuk tetap gairah menjalani hidup ini. Sekalipun situasinya sulit, oleh karena kita memiliki Yesus Kristus yang adalah penyelamat kita. Dikatakan Yesus Kristus adalah penyelamat kita, karena dia menyelesaikan 2 masalah yang paling gawat dalam hidup kita, di mana kita tidak dapat menyelesaikannya sendiri. Dia menyelesaikan 2 masalah yang fundamental, yang krusial, yang sangat berbahaya di dalam kehidupan kita, yang kita tidak dapat menyelesaikannya sendiri. 2 masalah itu adalah, yang pertama, masalah keselamatan. Kalau kita pelajari konteks dari nas yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, maka kita tahu bahwa saat itu Petrus dan Yohanes disidang di hadapan Mahkamah Agama. Karena mereka memberitakan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Para pemimpin Yahudi, tua-tua, para ahli Taurat sangat marah karena banyak yang menjadi percaya dan ada yang disembuhkan dari pelayanan Petrus dan Yohanes. Bersama dengan imam besar Hanas dan Kayafas, mereka menghadiri Petrus dan Yohanes. Mereka bertanya kepada Petrus dan Yohanes, dengan kuasa manakah
atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian?" Lalu Petrus menjawab mereka bahwa dia dan Yohanes bertindak di dalam nama Yesus yang adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu mereka sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Lalu di ayat 12 Petrus berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia yang berdosa tidak dapat melarikan diri dari murka Allah. Upah dosa adalah maut. Manusia yang berdosa pasti binasa. Tetapi oleh kasih karunia-Nya, Allah telah menetapkan Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu sebagai pengganti kita. Kita yang seharusnya mati, binasa oleh karena keberdosaan kita. Tetapi Yesus Kristus telah mengambil tempat kita di atas kayu salib, mati menggantikan kita. Karyanya di atas kayu salib sempurna bagi penebusan dosa manusia, sehingga di akhir hidupnya di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, "Tetelestai," yang artinya sudah selesai. Allah tidak menetapkan pribadi lain sebagai juru selamat manusia. Allah hanya menetapkan Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. Karyanya di atas kayu salib menyelesaikan masalah yang paling gawat dalam kehidupan manusia, yaitu keselamatan jiwa manusia. Saudara, keadaan yang kita hadapi saat ini berat, mengancam mata pencarian kita, mengancam kelangsungan usaha kita, mengancam kesehatan kita, bahkan mengancam nyawa kita. Ada sebagian orang merasa berada pada satu titik akhir, titik omega, titik akhir dari keberadaan manusia di dunia ini. Banyak orang gelisah, stres, panik, dan kehilangan pegangan hidup. Tetapi sekali lagi saya ingin katakan, sebagai orang percaya di tengah-tengah situasi seperti ini, memang kita tidak nyaman, tetapi kita tetap memiliki kekuatan untuk terus melangkah maju menjalani kehidupan kita. Karena kita tahu Yesus Kristus telah menyelesaikan masalah yang paling gawat dalam hidup kita, yaitu keselamatan. Sekalipun kita akan kehilangan segalanya yang kita miliki, tetapi kita memiliki yang paling penting dan berharga, yaitu keselamatan jiwa kita. Sekalipun kita akan kehilangan nyawa kita di dunia ini, kita tahu bahwa sesudah itu kita akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus selamanya di surga. Itulah yang memberi kekuatan kepada kita untuk terus melangkah maju di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Itulah yang membuat jiwa kita tenang sekalipun kita tertekan oleh situasi yang kita hadapi saat ini. Karena memang jiwa mencari keselamatan. Jiwa memerlukan satu tempat yang aman, yang nyaman untuk berlabuh. Jiwa mencari keselamatan. Oleh karena itu, hanya ada satu yang dapat kita lakukan. Menanggapi apa yang telah Tuhan kerjakan. Menanggapi apa yang Tuhan selesaikan di dalam kehidupan kita. Masalah yang paling gawat yang tidak dapat kita selesaikan sendiri, yaitu keselamatan jiwa kita.
Hanya satu yang harus kita lakukan. Pastikan hanya Yesus Kristus yang menjadi juru selamatmu, bukan yang lain. Sehingga keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus di atas kayu salib menjadi bagian di dalam hidup kita. Saudara, ada dua masalah yang paling gawat yang telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus untuk kita. Dua masalah yang paling gawat yang tidak dapat kita selesaikan. Yang kedua adalah gambaran diri. Kejadian pasal 1 ayat 27 memberitahukan kepada kita bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam bahasa aslinya memakai serem dan demut. Artinya manusia diciptakan mirip dengan citra Allah. Mirip dengan gambaran diri Allah. Artinya manusia dapat berhubungan dengan Allah. Manusia menyatakan kemuliaan Allah atau karakter Allah dalam hidupnya. Menyatakan kasih Allah, kekudusan Allah, dan karakter Allah yang lain. Inilah yang merupakan gambaran diri manusia sesungguhnya. Tetapi oleh karena dosa, gambaran diri manusia rusak. Citra diri manusia menjadi rusak. Oleh karena dosa, manusia tidak memiliki gambaran diri yang tepat, yang benar akan dirinya. Oleh karena dosa, manusia dikuasai oleh dosa itu, dan manusia menjadi budak dosa. Karya Tuhan Yesus di atas kayu salib memulihkan gambaran diri manusia yang telah rusak itu, sehingga manusia dapat melihat gambaran dirinya dengan baik. Tahu siapa dirinya sesungguhnya, tahu dengan baik dan tepat identitas dirinya. Tahu bahwa dia diciptakan segambar dengan Allah. Tahu bahwa dia diciptakan untuk berhubungan dengan Allah dan menyatakan kemuliaan Allah. Ini penting, saudara. Karena manusia hidup berdasarkan gambaran dirinya. Manusia hidup berdasarkan pemahaman akan siapa dirinya. Dan jika manusia hidup tidak berdasarkan gambaran dirinya, hidup tidak berdasarkan pemahaman akan siapa dirinya, maka akan kacau. Akan menjadi tidak elok dan akan ada masalah di sana. Seorang guru Kristen memahami gambaran dirinya sebagai seorang guru Kristen, harusnya menjalani hidupnya sesuai dengan gambaran dirinya sebagai seorang guru Kristen. Kalau seorang guru Kristen menjalani kehidupannya seperti seorang tukang parkir, tidak sesuai dengan gambaran dirinya yang sesungguhnya, yaitu sebagai seorang guru Kristen, maka akan kacau, tidak elok, dan akan menimbulkan masalah. Seorang Kristen yang sudah berkeluarga, ayah atau ibu dari anak-anak, seharusnya hidup sesuai dengan gambaran dirinya.
Kalau seorang Kristen yang sudah berkeluarga, hidup seperti orang yang tidak berkeluarga, belum berkeluarga, maka akan terjadi masalah dan kekacauan di sana. Dalam situasi seperti ini, orang percaya yang memiliki gambaran diri yang benar dan tepat tidak akan hidup di dalam kegelisahan dan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Mengurung diri di rumah dengan tidak bergairah menjalani hidup, hambar, malas melakukan apapun, skeptis, apatis terhadap segala sesuatu. Saat ini sebenarnya juga adalah kesempatan atau waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengalami pemulihan gambar diri kita sebagai yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Memang benar, karya Tuhan Yesus di kayu salib telah memulihkan gambaran diri kita sebagai yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Akan tetapi kita memiliki tanggung jawab untuk hidup seturut dengan gambaran diri kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu. Ini adalah kesempatan atau waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengalami pemulihan yang selama ini mungkin karena kelalaian kita. Mungkin karena kita salah fokus, salah prioritas sehingga kita tidak hidup menurut gambaran diri kita. Kita sering berdoa, meminta Tuhan memulihkan keadaan kita ini, melepaskan kita dari wabah virus corona ini. Ini baik dan seharusnya demikian. Ada yang berkata kepada saya, bosan di rumah. Anak-anak bosan. Ada juga yang mengatakan pusing dengan keadaan usaha mereka, dengan keuangan mereka. Kita berdoa meminta Tuhan memulihkan dan menolong kita terhadap situasi yang kita hadapi saat ini. Tetapi saudara, mari kita coba berpikir bahwa dengan begitu banyak waktu kita di rumah, dengan begitu banyak kegiatan yang mau gak mau harus kita batasi, sesungguhnya ini juga bisa dikatakan sebagai anugerah Tuhan di tengah badai yang kita hadapi. Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan mau kita menggunakan waktu yang ada untuk memulihkan hubungan kita dengan Dia. Membangun suatu hubungan yang intim dengan Dia yang mungkin selama ini kita lalai melakukannya oleh karena kita terlalu sibuk dengan berbagai kegiatan yang ada sehingga tidak ada waktu atau kekurangan waktu untuk melakukannya. Ini juga kesempatan, waktu yang Tuhan berikan untuk kita mengalami pemulihan dengan pasangan kita. Mengalami pemulihan hubungan dengan anak-anak kita. Ada waktu yang cukup bagi kita cerita dari hati ke hati tanpa harus didesak oleh tuntutan tanggung jawab pekerjaan, usaha, dan kewajiban lainnya. Ada waktu yang cukup untuk kita ada bersama dengan anak-anak kita, mendengarkan mereka, mengarahkan mereka, dan bermain dengan mereka. Ada waktu yang banyak di rumah untuk para pria menjalankan peran mereka sebagai imam bagi keluarganya. Begitu juga dengan para wanita diberikan kesempatan untuk dapat menjalankan peran mereka sebagai istri dan ibu dari anak-anak lebih maksimal karena ada waktu yang banyak bersama-sama di rumah, di mana seorang wanita dapat dengan maksimal menyatakan kasih dan pelayanannya kepada suami dan anak-anak. Dan ini juga adalah waktu dan kesempatan bagi kita untuk mengalami pemulihan dan perspektif kita. Pemulihan pandangan kita tentang uang. Harta, jabatan,
kekuasaan dan kedudukan sosial yang mungkin selama ini kita terlalu mengagungkannya, mengandalkannya, dan menjadikannya tujuan hidup kita. Saat ini Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa semuanya itu tidak berarti, tidak dapat melepaskan kita dari ganasnya COVID-19 ini. Saya banyak mendapatkan berita bahwa ada orang-orang kaya di Jawa yang meninggal karena COVID ini. Di Semarang dikatakan ada seorang pengusaha besar setelah melakukan pesta terkena COVID dan meninggal. Lalu ada seorang pengusaha yang katanya memiliki harta ratusan miliar, meninggal karena COVID. Saudara, uang tidak dapat melepaskan kita dari ganasnya COVID ini. Mungkin iya, kalau kita memiliki uang, kita akan mendapatkan prioritas. Kita akan mendapatkan perawatan medis yang lebih baik ketimbang orang yang tidak memiliki uang. Saya dengar-dengar di salah satu rumah sakit swasta COVID di Jakarta, biaya satu malam ruangan isolasi itu 3,5 juta. Belum termasuk yang lain-lain. Mungkin iya, kalau kita memiliki uang, kita dapat dirawat di sana. Kita mendapatkan perawatan. Tapi kenyataan ini, fakta situasi ini yang kita hadapi saat ini memperlihatkan kepada kita begitu banyak orang yang memiliki uang pada akhirnya nggak berdaya terhadap COVID ini, meninggal dunia. Nah saudara, saat ini adalah kesempatan atau waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengalami pemulihan gambaran diri. Untuk kita dapat memperbaiki atau melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Hidup seturut gambaran diri kita. Saat ini juga adalah kesempatan atau waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita tidak berdiam diri. Tetapi di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kita mau belajar untuk dapat menyatakan kemuliaan dan karakter Tuhan dalam hidup kita. Di tengah-tengah situasi ini, kita dapat hidup sesuai gambaran diri kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita masih bisa melakukan banyak hal di dalam penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita masih tetap bisa menolong orang lain di dalam batas-batas kemampuan kita. Dan kita sebenarnya masih bisa memikirkan pekerjaan Tuhan. Saudara, sebagai orang percaya yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat,
paham betul bahwa Yesus Kristus menyelesaikan masalah yang paling gawat dalam kehidupan kita yang tidak dapat kita selesaikan, yaitu masalah keselamatan dan gambaran diri. Itu memberikan kita kekuatan untuk menghadapi situasi ini, tetapi itu juga memberikan kita semangat dan dorongan untuk memberitakan kabar baik tentang siapa Yesus itu. Karena kita merasakan sesuatu. Kita merasakan kekuatan. Kita merasakan adanya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Dan seharusnya ketika kita melihat orang-orang di luar Tuhan di tengah-tengah situasi ini, harusnya timbul belas kasihan dan dorongan yang kuat di dalam diri kita untuk menyatakan siapa Tuhan Yesus itu. Jadi saudara, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita imani, kita berdoa, badai ini pasti berlalu. Seperti khotbah minggu lalu, kita berpikir positif dan bertindak proaktif. Kita menikapi keadaan ini sebagai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan untuk mengalami pemulihan akan gambaran diri kita. Kita memandang situasi ini dan hidup di tengah-tengah situasi ini dengan penuh gairah karena tahu bahwa yang terpenting yaitu keselamatan jiwa kita sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Oleh karena itu, teruslah bergerak maju. Pandanglah situasi ini sebagai satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengalami pemulihan. Lakukanlah. Hiduplah sesuai dengan gambaran diri yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkan iman kami, sehingga kami cakap menanggapi situasi ini dengan tepat, dan memandang situasi ini sebagai satu kesempatan untuk kami mengalami pemulihan akan gambaran diri kami. Dan kami terus bergerak maju, melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tidak hidup di dalam keputusasaan, karena kami tahu bahwa yang terpenting, yang terbaik, yaitu keselamatan jiwa kami telah Engkau kerjakan di atas kayu salib. Lalu di tengah-tengah ibadat Jumat Agung yang kami lakukan saat ini, satu permintaan kami kepadamu, yaitu mampukan kami berkata seperti yang Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Terima kasih. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pandanglah Tuhan dan dengan iman yang teguh terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah menguduskan kamu seluruhnya, dan kiranya tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat, sampai kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin.